Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmianti dari kelas 2B Kebidanan. Dosen pengampunya itu Ibu Vidya Aminin SST MKes. Jadi di sini saya bakal ngejelasin asuhan kebidanan pada masalah neonatus, bayi dan balita. Yang pertama itu ada muntah-muntah, itu mekanisme untuk melakukan sesuatu yang ada di pencernaannya kemudian akibat dari kekenyangan, makanya terjadi muntah. Lalu yang kedua itu ada gumoh. Gumoh itu keluarnya cairan susu atau makanan yang baru saja ditelan. Dalam istilah medis, gumoh ini disebut dengan reflux. Kondisi ini normal dialami bayi karena kerongkongannya yang belum berkembang sepenuhnya dan ukuran lambung yang bayi yang masih kecil. Gumoh biasanya menghilang sekitar bayi berusia 1 tahun. Jadi saya bakal ngasih tips nih, minimalisir bayi baru lahir. Jadi usahakan bayi itu kepalanya lebih tinggi daripada perut. Jadi yang kedua Karena itu tidak dari baik. overfeeding atau Lalu terlalu yang ketiga banyak kasih itu susu. Sendawakan si kecil ketika di tengah-tengah sesi menyusui dan di akhir menyusui selama 15 menit, misalnya seperti ini. Lalu ketika berpindahan juga lalu disendawakan babynya selama 15 menit. Ketika berpindahan juga seperti itu. Sendawakan 15 menit. Itu untuk menghindar terjadinya gumoh. Lalu yang keempat itu jangan menunggu bayi menangis. Yang kelima, hindari tangan menekan perut bayi, misalnya seperti ini. Seperti ini, itu tidak bagus. Lalu kalau misalnya kita menggunakan bantal menyusui, usahakan bantal itu tidak menyentuh perut bayi. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya gumoh karena tertekannya perut si bayi, itu juga tidak bagus misalnya. Lalu yang ketiga itu ada oral thrush. Oral thrush itu infeksi jamur pada mulut bayi yang ditandai dengan bercak putih pada lidahnya. Penyebab ini oleh jamur Candida albicans. Itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu ketika berlebihan dapat menyebabkan oral thrush. Jadi oral thrush ini disebabkan oleh kekebalan tubuh masih lemah. Yang kedua itu kurangnya menjaga mulut si bayi. Yang ketiga itu botol bayi yang kurang steril. Jadi pencegahan oral thrush itu yang pertama itu kita jaga kebersihan dengan baik. Yang kedua itu pastikan botol susu si bayi itu steril. Yang ketiga itu hindari mulut bayi itu misalnya mengasih yang tidak baik. Jadi yang keempat itu ada diaperas. Diaperas itu kemerahan pada kulit bayi yang diakibatkan oleh popok. Jadi penyebabnya itu ada 4. Yang pertama itu kontak yang terlalu lama tidak mengganti popok. Yang kedua, pampers yang terlalu ketat sehingga menimbulkan gesekan pada kulit bayi. Jadi yang ketiga itu misalnya ada iritasi, misalnya menggunakan sampo atau pampers. Lalu saya bakal ngasih tips untuk menghindari diaperas, yaitu jaga kulit bayi tetap kering dan jarang menggunakan popok. Jangan terlalu sering menggunakan popok karena bisa menyebabkan diaperas. Jadi yang kelima itu ada sabore. Sabore itu penyakit kulit yang sering dialami bayi. Sabore ini sering terjadi pada bayi baru lahir. Dapat timbul pada usia 3 minggu dan menghilang dengan sendirinya pada usia 6 sampai 9 bulan. Jadi yang keenam itu ada bisul. Bisul itu peradangan pada kulit yang biasanya mengenai vertika rambut yang disebabkan oleh kuman. Penata laksanaannya itu apabila si kecil tergigit nyamuk, usahakan jangan digaruk, itu bisa menyebabkan infeksi. Lalu yang ketujuh itu miliaris, yaitu penyakit kulit akibat adanya sumbatan saluran kelenjar keringat sehingga keringat tidak bisa keluar di bawah sumbatan itu. Jadi
Jadi yang kedelapan itu ada obstipasi, adalah suatu keadaan dengan gejala terhambatnya sisa makanan yang disalurkan pencernaan sehingga tidak dapat BAB secara lancar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.